Hai anak mem kelas 9. Hari ini kita masuk ke fungsi kuadrat. Nah, ini materi terakhir pada bab yang ketiga. Oke, ini juga keluar ujian jadi kamu harus dengarkan. Fungsi kuadrat dan aplikasinya. Nah, kita pahami dulu apa bentuk umum fungsi kuadrat. Jadi bentuk umum fungsi kuadrat ini fx sama dengan y, fx sama dengan y. Jadi fx itu bisa juga dikatakan y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, dengan abc itu adalah elemen real dan a-nya itu nggak boleh sama dengan 0. Nah, bentuk grafik fungsi kuadratnya nanti parabola. Jadi dia bentuk parabola. Oke nak ya. Lanjutnya. Nah, sifat-sifat fungsi kuadrat. Nah, sifat-sifat fungsi kuadrat di sini adalah berdasarkan nilai A. Nah, kita berdasarkan nilai A dulu. Jadi jika A-nya besar 0, positif, A-nya itu tadi adalah koefisien X kuadrat ya. Ingat ya. A besar 0 itu positif, maka grafik atau parabola terbukanya ke atas. Ya, terbuka ke atas. Perhatikan kursor mem. Terbuka ke atas, berarti dia begini nanti. Perhatikan kursor mem. Nah, begini dia bentuknya. Oke. Nah, fungsi kuadrat memiliki nilai ekstrim minimum. Karena dia begini bentuknya, maka dia ekstrimnya minimum. Ekstrim itu artinya yang di bawah di sini. Oke, nah ya. Nah, dinotasikan dengan Y minimum atau Y min. Oke. Nah, yang kedua, A-nya kecil 0. A-nya kecil 0 berarti negatif ya. Maka grafik atau parabola terbuka ke bawah. Fungsi kuadrat memiliki nilai ekstrim maksimum atau Y max. Jadi dia grafiknya atau parabola terbuka ke bawah. Begini dia. Nah, perhatikan bentuk tangan mem ya. Begini. Nah, oke. Nah, lanjut. Sifatnya berdasarkan D atau diskriminan. Diskriminan mem udah ajari bahwa diskriminan adalah B kuadrat kurang 4AC. Nah, di sini berdasarkan nilai D. Jadi kalau D-nya besar 0, maka grafik itu memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Sama kayak persamaan kuadrat, dia memiliki dua penyelesaian. Nah, ini juga, maka grafik memotong sumbu X di dua titik berbeda. Paham ya? Nah, lanjut. Kalau dia sama dengan 0, maka grafik itu menyinggung sumbu X di X, 0. Atau dia di sebuah titik. Jadi hanya ada satu titik yang dipotongnya di sumbu X. Nah, yang ini jika D kecil 0, maka grafik tidak memotong atau tidak menyinggung sumbu X. Sama kayak persamaan kuadratmu, D kecil 0 itu nggak punya impunan penyelesaian. Begitu juga kalau grafik dia tidak memotong sumbu X. Nah, lanjut. Kedudukan grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu X, perhatikan. Nah, ini berdasarkan A dan D. Perhatikan ya nak ya. Nah, kalau dia A besar 0, tadi dibilang terbuka ke atas kan? Ini dia terbuka ke atas, ya kan nak? Nah, dan di sini dia D-nya besar 0. Kalau D-nya besar 0, dia memotong sumbu X di dua titik. Inilah dia. Ditabraknya sumbu X di dua titik. Pertama yang ini, kedua yang ini. Nah, untuk kasus yang gambarnya seperti ini, misalnya A besar 0. A besar 0 itu terbuka ke atas. Ini dia terbuka ke atas tetap. Tapi perbedaannya ini dengan ini D-nya sama dengan 0. Nah, sama dengan 0 berarti dia menyinggung atau dia kena atau dia bertabrakan dengan sumbu X di satu titik. Inilah itu. Paham nak ya? Nah, ini dia A besar 0 tetap terbuka ke atas. Yang dimaksud tadi Y min. Kan kalau A besar 0 itu dia punya Y minimum. Inilah nak dia minimum di sini. Yang paling bawah ini. Nah, titik yang paling bawah ini. Paham ya nak ya? Nah, ini tapi dia D kecil 0. Jadi ini X dia melayang dia nak. Dia melayang. Dia tidak menyentuh sumbu X atau tidak tabrak sumbu X. Paham ya nak ya?
Nah sekarang yang ini A-nya kecil 0, jadi dia terbuka ke bawah. Tapi D-nya besar 0, jadi dia menabrak sumbu X di 2 titik. Ini dia. Paham ya nak ya? Nah ini A-nya tetap kecil 0, terbuka ke bawah. Perhatikan ya nak, ini dialah yang disebut Y maksimum. Jadi kalau dia terbuka ke bawah, ini puncak yang inilah disebut Y maksimum. Paham ya nak ya? Inilah disebut Y maksimum nak ya, yang titik di sini. Nah ini A-nya kecil 0, terbuka ke bawah. Tapi ini D-nya bersama dengan 0. Kenapa? Karena dia memotong sumbu X di satu titik. Ini dia, satu titik ini. Dia kenanya di sini doang. Paham ya nak ya? Nah ini dia tidak kena sumbu X, maka dia D-nya kecil 0. Itu maksudnya tadi. Paham ya nak ya? Nah A kecil 0-nya dia terbuka ke bawah. Ini dia nak. Jadi ingat, D itu apa? D itu B kuadrat kurang 4AC. A itu apa? A itu koefisien yang di depan X kuadrat. Oke nak ya. Nah lanjut. Sekarang contoh, gambarlah grafik fungsi kuadrat. Nah kita langsung ke tahapannya. Yang melainkan warnanya itulah dia ya nak ya. Nah Y sama dengan X kuadrat kurang 4X kurang 5. Nah penyelesaiannya kita mulai dulu dengan A-nya ya. A-nya di sini 1, B-nya min 4, C-nya min 5. Jadi A-nya ini 1 kan, ini 1. Nah karena 1 berarti ini besar 0. Karena besar 0 maka grafiknya akan terbuka ke atas. Jadi kita udah punya gambaran. Oh nanti grafiknya ini pasti katanya kan, dia kan A besar 0 berarti terbuka ke atas. Oh berarti begini dia tak nanti. Nah, karena dia begini berarti dia punya Y minimum, karena dia di bawah titiknya ya. Nah lanjut, cara-caranya perhatikan. Yang pertama langkahnya, titik potong dengan sumbu X. Titik potong dengan sumbu X, Y-nya sama dengan 0. Tadi kan persamaannya X kuadrat kurang 4X kurang 5 sama dengan Fx, dan Fx itu sama dengan Y. Nah Y-nya kau ganti dengan 0. Karena dia titik potong dengan sumbu X, Y-nya itu sama dengan 0. Paham ya nak ya? Nah kalau sudah begini, ini sudah persamaan kuadrat ya nak ya. Jadi kamu cari dia, faktorkan. Nah faktorkan. Kalau setelah kau faktorkan dan misalnya atau kau pakai rumus ABC atau kau pakai melengkapkan kuadrat sempurna dapat nilai X-nya, berarti dia memotong sumbu X. Tapi jika kau sudah pakai rumus ABC atau kamu selidiki diskriminannya seperti yang Mem ajari sebelumnya, ternyata negatif atau kecil 0, maka dia tidak punya penyelesaian. Paham ya nak ya? Nah perhatikan, ini ternyata bisa difaktorkan, berarti dia punya penyelesaian. Jadi kalau nggak punya, itulah yang dikatakan dia tidak memotong sumbu X. Jadi kurvanya itu melayang gitu nak ya. Nah jadi ini dia X yang pertama min 1, X yang kedua 5. Nah jadi titik potongnya itu min 1,0 dan 5,0. Karena Y-nya 0 tadi kan. Kan kalau ini kan kartesius, jadi harus ada X, Y. Paham ya nak? Jadi X-nya min 1, Y-nya udah 0. Karena tadi Y-nya udah dipilih sama dengan 0. Itu rumusnya. Paham ya nak ya? 5,0 ya kan? Itu berarti dia memotong sumbu X di 2 titik. Oke nak ya? Yang kedua, titik potong dengan sumbu Y, kebalikannya. Jadi ini dia memotong sumbu Y, dia X-nya harus sama dengan 0. Jadi yang saya kuning-kuning ini rumusnya enak ya. Nah X sama dengan 0, Y sama dengan, gantilah X-nya ini sama dengan 0. Kalau tadi Y-nya yang kau ganti 0, ini X-nya kau ganti 0. Berarti 0 kuadrat kurang 4 kali 0 kurang 5. Maka Y sama dengan min 5. Nah berarti titik potong dengan sumbu Y adalah 0, min 5. Karena X-nya udah dipilih 0, berarti 0, min 5. Jadi ini langkah yang kedua. Ingat ya, yang Mem inilah rumusnya. Yang Mem warnai ini ya nak ya. Nah lanjut.
Langkah ketiga, menentukan sumbu simetri. Nah, apa rumus sumbu simetri? Ini dia, nak. X sama dengan min B per 2A. B-nya apa? Itu yang di depan X. Itulah min 4A-nya yang di depan X kuadrat. Maka sumbu simetrinya jawabannya 2. Oke, nak ya. Nah, habis itu apa? Menentukan nilai ekstrim. Nah, nilai ekstrim apa? Y sama dengan min D. D apa? B kuadrat kurang 4AC, ya kan, nak? Nah, per 4A. Nah, B-nya min 4. Tadi kan dari soal. Nah, A-nya 1. Ini 4, ini rumusnya ya. A-nya 1, C-nya min 5. Jadi jawabannya apa? Min 9. Oke, nak ya. Nah, sekarang nomor 5, menentukan koordinat titik balik. Jadi titik balik itu yang mana? Yang inilah, nak. Ini koma ini. Ini X-nya, ini Y-nya. Itu dia. Ini nilai ekstrim ini yang saya bilang tadi, nilai yang paling bawah. Karena ini dia terbuka ke atas, berarti dia di bawah atau minimum. Jadi koordinat titik balik yang mana? Yang ini, koma yang ini. Sumbu simetri, koma nilai ekstrim. Itu dia titik balik. Jadi dia 2,-9. Yang ini dengan yang ini. Paham ya, nak ya? Nah, yang keenam, kamu boleh buat dia titik bantu, boleh juga enggak. Ini titik bantu adalah supaya rapi. Jadi kamu pilih X yang lain-lain. Misalnya kamu pilih X sama dengan 1. Ya, kamu masukkan ke dalam persamaan. Berarti 1 kuadrat kurang 4 kali 1 kurang 5 sama dengan min 8. Berarti titiknya itu 1,-8. Kamu tambahi. Paham ya, nak ya? Nah, ini untuk X sama dengan 3. 3 kuadrat 9, 9 dikurang 12, ya kan? 9 dikurang 12, baru dikurang 5 sama dengan min 8. Kau tambahi dia, nak ya. Nah, X sama dengan 4, Y-nya min 5. Jadi ini 1,-8, 3,-8, 4,-5. Oke, nah ya, ini min 8 bener ya? 9 dikurang 12. Iya, pas ya. Nah, lanjut. Ini boleh iya, boleh enggak. Oke, anak. Yang ini enggak boleh iya, boleh enggak. Ini hanya titik bantu supaya rapi. Jadi setelah itu kamu masukkanlah semua titik-titiknya. Oke, nak ya. Yang pertama ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini negatif 1, seterusnya ke sana. Nah, ini min 10, min 8 ini maksudnya yang Y ini ya, nak ya. Angkanya di sini supaya nggak bertabrakan. Oke, nak ya. Nah, kamu masukkanlah ini titik-titiknya. Ya, kamu buat di Kartesius. Kamu udah tahu kan buat titik-titik di Kartesius. Nah, setelah itu kamu gabungin semua titik-titik itu, jadilah gambarnya ini. Paham, nak ya? Yang dikatakan tadi dengan sumbu simetri itu, inilah itu, nah ini. Yang membelah grafik itu menjadi 2 bagian, itulah sumbu simetri. Yang membelah grafik itu menjadi 2 bagian yang sama, itulah sumbu simetri. Paham, nak ya? Oke, sampai situ aja dulu, nak. Kamu pelajari dengan baik supaya kamu paham. Ulang-ulangi terus ya, nak. Nah ini, oh iya, ini jangan lupa, inilah tadi yang 2,9, ya kan? Inilah tadi titik Y minimum atau nilai ekstrimnya. Itu artinya adalah titik balik. Nah, setelah dia turun terus, gara-gara sampai di titik ini dia lagi naik. Jadi dia nggak turun lagi setelah sampai di sini. Itulah maksudnya dia Y minimum. Karena dia terbuka ke bawah. Kalau dia terbuka ke atas namanya Y maksimum. Paham ya, nak ya? Oke. Jangan lupa kamu belajar terus ya. Bye. I love you.